Sabda Kehidupan Mei 2023. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Sabda kehidupan bulan ini diambil dari surat yang sangat kaya dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia menampilkan kehidupan Kristiani sebagai kehidupan di mana kasih berlimpah, kasih yang cuma-cuma dan tak terbatas, yang telah dicurahkan Allah ke dalam hati kita, dan yang pada gilirannya kita berikan kepada orang lain. Untuk membuat maknanya lebih jelas dan efektif, Paulus memasukkan dua konsep ke dalam satu kata, philos torgos, yang memperlihatkan dua ciri khusus dari kasih yang membedakan komunitas Kristiani, kasih di antara sahabat dan kasih di dalam keluarga. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita fokus terutama pada aspek persaudaraan dan kasih timbal balik. Paulus menyatakan bahwa umat Kristiani saling mengasihi, karena mereka adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mereka adalah saudara dan saudari yang berhutang kasih sebagai satu-satunya hutang di antara mereka. Mereka bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Dan mereka tidak saling menghakimi dan tidak menyebabkan skandal. Keberadaan kita terkait erat dengan kehidupan orang lain, dan komunitas adalah kesaksian yang hidup dari hukum kasih yang dibawa Yesus ke bumi. Ini adalah cinta yang meminta untuk sampai pada titik hingga rela menyerahkan nyawa bagi orang lain. Ini adalah kasih konkret yang diwarnai ribuan ekspresi kepedulian terhadap orang lain dan kebahagiaan mereka. Ini mendorong orang lain untuk mencapai realisasi diri mereka sepenuhnya dan berlomba dalam menghargai kualitas satu sama lain. Ini adalah kasih yang memperhatikan kebutuhan semua orang, yang melakukan segalanya untuk tidak meninggalkan siapapun. Kasih ini membuat kita bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat, dalam lingkup budaya dan politik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kira Lubik menulis, di dalam jemaat-jemaat Kristiani di abad pertama, kita melihat bagaimana kasih Kristiani yang menyebar tanpa pandang bulu kepada semua orang memiliki sebuah nama. Ia disebut Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan. Dalam literatur sekuler saat itu, istilah ini digunakan untuk merujuk pada cinta antara saudara kandung. Istilah ini tidak pernah digunakan untuk merujuk pada anggota dari jemaat yang sama. Hanya kitab Perjanjian Baru yang membuat pengecualian. Ada banyak anak muda yang merasa perlu untuk memiliki hubungan yang lebih mendalam, lebih tulus, dan lebih sejati. Dan kasih timbal balik di antara orang-orang Kristen perdana memiliki semua karakteristik dari kasih persaudaraan, misalnya dalam kekuatannya dan kasih sayangnya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ciri khas dari komunitas-komunitas yang saling mencintai adalah bahwa anggotanya tidak menutup diri, tetapi siap menghadapi tantangan nyata yang muncul dalam konteks di mana mereka hidup. JK, seorang warga negara Serbia-Hongaria dan ayah dari 3 anak, akhirnya mampu membeli sebuah rumah. Tetapi karena kecelakaan, dia tidak memiliki sumber keuangan dan kekuatan fisik untuk merenovasinya sendiri. Jadi komunitas Focolare beraksi, dan dengan melibatkan kaum muda untuk proyek Dunia Bersatu Dare to Care menawarkan dukungan konkret. JK berbicara dengan antusias tentang solidaritas di antara orang-orang yang datang membantu, yang saling ingin menang dalam kemurahan hati. Begitu banyak orang datang untuk membantu saya, sehingga dalam 3 hari
Kami berhasil memperbarui atap dan mengganti tanah dan langit-langit jerami dengan Eternit. Orang-orang dari Republik Ceko juga memberikan kontribusi finansial untuk pekerjaan renovasi. Aksi ini menjadi kesaksian nyata kepada masyarakat luas yang tidak dibatasi oleh batas geografis dan politik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.